Selamat siang teman-teman sekalian. Kita kembali lagi pada mata perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode, media, dan sumber belajar pendidikan. Ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada metode yang terdiri dari definisi, jenis-jenis, nilai, dan kriteria. Dan yang kedua ada media yang terdiri dari definisi, jenis-jenis, alat pendidikan, dan manfaat. Serta yang ketiga yaitu ada sumber belajar pendidikan yang terdiri dari definisi, jenis-jenis, contoh, dan fungsi. Saya mengambil seluruh materi ini dari buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam karangan Dr. Rahmat Hidayat MA. Dan PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Dinten Melati Putri, kelas 1 TMA, NIM 20174070025. Dan PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Suparjo MA. Assalamualaikum teman-teman. Baik, kita memasuki materi yang pertama yaitu metode. Apa sih itu metode? Definisi metode. Dalam bahasa Arab, metode disebut sebagai thoriqat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian macam-macam metode. Yang pertama ada metode tanya jawab. Ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan kemudian muridnya menjawab. Yang kedua ada metode diskusi. Ialah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Keunggulan metode diskusi ini adalah suasana kelas akan jadi hidup, sebab peserta didik mengarahkan pikirannya kepada masalah yang didiskusikan. Kemudian ada metode ceramah. Ialah cara pendidik menyediakan materi pengajaran secara lisan atau secara langsung kepada peserta didik pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Ialah suatu cara penyajian pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Dan yang kelima ada metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama adalah bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peranan lebih menekankan kepada kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial. Yang keenam ada metode resitasi atau metode pemberian tugas belajar. Metode ini sering disebut sebagai metode pekerjaan rumah atau PR. Ialah suatu metode di mana murid diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Metode pengajaran dengan penugasan memiliki kelebihan yaitu dapat lebih merangsang dan menumbuhkan kreativitas para peserta didik, mengembangkan kemandirian, memberikan keyakinan tentang apa yang dipelajari di kelas, serta membina tanggung jawab dan disiplin para peserta didik. Kemudian yang ketujuh ada metode demonstrasi. Ialah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau bahkan murid sendiri memperlihatkan kepada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiah melakukan sesuatu. Kemudian yang kedelapan ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran ialah kelompok kerja dari beberapa kumpulan individu yang bersifat pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik atau kerjasama antara individu serta saling percaya dan mempercayai. Kemudian yang kesembilan ada metode drill. Metode drill atau latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian yang terakhir ada metode karya wisata, adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Kemudian ada metode dalam pendidikan Islam atau dalam ranah lingkungan pesantren, yaitu ada metode sorogan.
salah satu metode yang sering digunakan dalam keilmuan Islam. Cara ini menggunakan praktik terlebih dahulu, lalu menghafal teori bagi pemula, sedangkan bagi pelajar yang sudah memahami dan menghafal teori belajar, pelajar hanya perlu mengembangkan pemahamannya dari praktik tersebut. Selain metode Sorogan, dalam pesantren juga terdapat metode Bandungan. Adalah metode transfer keilmuan atau proses belajar mengajar yang ada di pesantren yang mengajarkan khusus pada kitab kuning. Jadi, kiai tersebut itu membacakan, menerjemahkan, dan menerangkannya. Sedangkan santri atau para murid mendengarkan, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai yang memberi pengajian tersebut. Kemudian ada nilai dan kriteria metode yang perlu diperhatikan, yaitu menyangkut yang pertama, bagaimana sifat dan ciri-ciri dari metode tersebut. Jadi kita sebagai seorang guru atau pengajar itu, kita harus mengetahui bagaimana sih sifat-sifat dan ciri-ciri dari metode yang kita terapkan. Apakah metode tersebut itu cocok dan tepat digunakan dan diterapkan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara penggunaannya, apakah kira-kira penggunaannya memudahkan bagi peserta didik atau justru bisa menyulitkan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada apa saja keunggulan dan kelemahannya, dan yang keempat ada kapan metode tersebut tepat digunakan. Kemudian materi yang kedua itu ada media pendidikan. Definisi media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa tadi metode itu sebagai jalan yang harus kita lalui agar kita bisa sampai menuju ke penerima, sedangkan media itu adalah kendaraan yang kita gunakan untuk menuju ke si penerima. Sedangkan pengertian media pendidikan sendiri secara keseluruhan yaitu segala bentuk yang dijadikan sebagai perantara dalam proses komunikasi dengan tujuan menyalurkan informasi antara guru dan siswa. Kemudian ada juga alat pendidikan, yaitu merupakan suatu perangkat yang digunakan dalam proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran kepada anak, didik, atau siswa. Kemudian ada macam-macam media. Yang pertama ada media visual. Media pembelajaran yang difokuskan pada penglihatan. Contoh proyeksi atau proyektor, peta globe, dan lain-lain. Yang kedua ada media audiovisual. Media pembelajaran yang difokuskan pada penglihatan dan pendengaran, menampilkan gambar dan suara secara bersamaan. Contoh penggunaan teknologi pada media audiovisual adalah televisi, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada media audio. Media pembelajaran yang difokuskan pada pendengaran saat proses belajar mengajar. Salah satu alat bantu yang digunakan diantaranya tape recorder, radio, telepon, dan lain-lain. Ada juga alat-alat pendidikan, yang termasuk ke dalam alat-alat pendidikan ada pendidik, lembaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, kecakapan dan kompetensi pendidikan, perpustakaan, metodologi pendidikan, manajemen pendidikan, strategi pendidikan, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar, serta yang terakhir alat-alat bantu dalam pendidikan, yaitu teknik belajar mengajar seperti teknik kuis, tugas individu, dan lain-lain. Ada juga manfaat media, yaitu 1. Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Kita masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu sumber belajar pendidikan. Apa saja sumber belajar itu? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi dari sumber belajar pendidikan. Menurut Association Educational Communication and Technology AECT tahun 1977 mengemukakan bahwa sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Macam-macam sumber belajar.
Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Dan yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ada juga contoh-contoh sumber belajar, ada 5. Yaitu yang pertama pesan, berupa informasi seperti cerita-cerita, dongeng, dan lain-lain. Jadi dari cerita-cerita, dongeng, atau legenda tersebut, kita, para peserta didik bisa mendapatkan informasi mengenai sejarah, terjadinya sesuatu, atau mungkin bisa mendapatkan amanat-amanat atau pesan moral dari berbagai cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada orang, bisa berupa guru, siswa, ahli, narasumber, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada bahan, bisa berupa buku, film, gambar, grafik, dan lain-lain. Keempat, alat atau perlengkapan, berupa komputer, televisi, papan tulis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, lingkungan, bisa berupa ruang kelas, perpustakaan, taman, museum, dan lain-lain. Fungsi-fungsi dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Keempat, bisa mendapatkan informasi secara lebih konkret. Kelima, memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Ya baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.